Jadi aku terbiasa dengan kata-kata yang baku. emang ya yang baku. Jadi kayak untuk tapi aku bagus itu. Iya, untuk aku nulis sesuatu yang baku itu nggak sulit gitu. Pertama kali banget debu itu scratch, itu baku banget, itu nggak kayak gitu. Wah itu parah, itu sastra pol, mentok tok. Padahal bukan anak sastra. Bukan anak sastra, tapi terbiasa dengan hal-hal yang berbau sastra kan. Semua melupa menjadikanku seperti angin lalu, mengabaikan kerja kerasku. Oh. Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Saya hari ini didatangi salah satu finalis Indonesian Idol season ke-11 ada 2021. Ada Jemimah Cita. Halo semuanya, aku manggil apa? Podcast Kinari. Sobat WK. Halo Sobat WK. Jemimah Cita. Jadi masuk 5 besar terakhir ya? Terakhir 5 besar. Ya, Terus saat itu sempat trending di media sosial. Nanti kita kulik ceritanya. Jemimah setelah dari Indonesian Idol, boleh ceritakan ngapain itu Jemimah? Aku setelah Idol ngapain ya aku ya? Ya pasti bermusik sih. Tetap nyanyi ya. Dan aku waktu itu masih menyelesaikan studi aku. Oke. Jadi emang sambil skripsian, sambil kerja. Jadi ya lumayan hektik sih sampai akhirnya bisa selesai studinya baru mulai lumayan lost. Jadi kemarin sempat sambil ini ya, sambil di atas panggung spektakuler itu sambil kuliah itu ya? Sambil lomba juga malah. Sambil lomba? Iya. Lomba di luar? Lomba ada international muting competition. Jadi aku ikut muting competition di Korea Selatan waktu itu. Itu bersamaan? Bersamaan. Dengan Idol? Iya. Luar biasa loh. Gak tidur. Itu saat Idol itu maksudnya bisa keluar sebentar dari karantina untuk terbang ke Korea? Enggak, jadi waktu itu kan lagi pandemi, jadi emang virtual lombanya. Emang harusnya sih nggak virtual, tapi karena kena pandemi mau nggak mau virtual. Dan ya udah di karantina aja. Karena virtual kali ya Jemimah ya, jadinya diizinkan ya. Mungkin bukan kalau diizinkan sih, karena juga sebenarnya Idol tidak mengharuskan kita untuk tidak melakukan apa-apa, dalam artian kan itu untuk pendidikan. Kalau pendidikan Idol tuh dukung. Jadi apapun yang terjadi pendidikan nomor 1 sih. Jadi nggak masalah. Makanya diizinkan, maksudnya diperbolehkan ya saat itu ya. Jadi dan kebetulan virtual. Ya aku paling sering megang laptop dibanding teman-teman lain jadinya, karena aku sambil lomba, sambil skripsian juga barengan. Dan ya jadi mau nggak bisa lepas dari laptop. Jadi di Idol itu posisinya udah skripsi, tugas akhir berarti? Udah lagi bab 1, kita bab 2 udah. Bisa kebelah gitu ya jadi ya? Iya, aku lagi jadi amuba waktu itu, kebetulan. Sekarang udah manusia lagi. Jadi satunya di panggung, satunya di kampus gitu ya ceritanya. Tapi kebetulan juga pas virtual juga ya kuliahnya. Lagi pandemi, jadi ya semuanya virtual. Jadi beruntungnya Jemimah di situ ya. Di situ, ada pandemi itu di situ ya, Pak. Iya, beruntungnya mungkin jadi semuanya bisa dikerjain sekaligus. Betul sih, kalau enggak. Tapi bisa ya Jemimah melakukan itu gitu. Iya, sebenarnya. Satunya harus fokus nyiapin lagu, latihan, koreo, latihan vokal, sementara satunya harus bikin lumayan kebelah juga sih Kak. Jadi aku makanya pas zaman kompetisi tuh aku lumayan anak yang kalau misalkan dikasih improve nggak aku kerjain improve ya di panggung. Jadi aku nyanyinya apa Bung Ryan tuh sampai kayak yaudah Jim yang penting nyanyi deh gitu. Padahal ada harusnya ya. Ada, tapi aku ubah karena nggak inget, udah lost, udah overheat kepalanya. Kalau googling video-videonya Jemimah terutama di Idol memang banyak kan diam ya, jadi alasannya terungkap ya. Kalau bukan karena kalau itu harus. Kalau itu harus. Karena emang sesuai lagunya. Iya. Treatmentnya emang disuruh diem kalau aku, karena ada lighting apa segala macam. Bukan karena tadi itu. Bukan. Tapi ini masalah nyanyinya. Kalau nyanyi improve itu makanya kayak aku kadang suka banyak improve karena ya aku ingat nih kayaknya di sini kemarin ada improve, cuma apa ya improve-nya, tapi kayak ya udah improve aja deh gitu. Karena suka lost dan kadang saking pressure-nya karena takut salah jadi fales. Jadi kata Bung, udah deh Jam nyanyi yang
nyanyiin aja udah, yang penting lu nyaman dan lu nyanyi yang benar tuh juga nyanyi lu nggak ngaco gitu. Jadi kayak udah makasih Bung, aku bilang gitu. Tapi emang salah satu anak yang lumayan sering keluar dari improv yang sudah di set sama vokal director. Tapi nggak masalah ya? Nggak masalah sih, Kalau karena udah suaranya udah kayak Jemima mah diizin. bukan ya, maksudnya karena untungnya vokal director percaya lah gitu. Untungnya Bung Ryan percaya dan membebaskan gitu sih. Jadi apa namanya? Akhirnya idol jalan, skripsi juga dikerjakan. Akhirnya hari ini punya gelar sarjana hukum. Betul. Dari Universitas Diponegoro, Semarang. Di Semarang, gede di Jakarta, kuliah doang di Semarang ya? Kuliah doang di Semarang. Jemima, jadi setelah banyak hal yang didapat, banyak ilmu dan pelajaran yang didapat di Idol, apa yang paling diingat dan apa paling ya tidak terlupakan lah, bahwa itu sampai hari ini masih kepake. Betul. Menurut aku manner sih, attitude. Satu hal yang aku sadarin banget di industri ini, jebolan dari ajang itu manner sama attitude-nya menurut aku nomor satu. Maksudnya kayak sampai detik ini pun aku ketemu siapapun yang berasal dari ajang yang sama, itu aku sampai kayak wah emang manner sama attitude nih diajarin banget ya, karena emang dulu sama pihaknya kompetisi juga itu di nomor satuin. Kalau misalkan lu nggak ada manner, nggak ada attitude, abis di detik itu juga. Jadi kayak in our darkest moment itu pun kita harus senyum. Kita lagi bete mau gimana, kita harus tetap the show must go on. Itu sih yang bener-bener kerasa pengajarannya sampai detik ini tuh kepake. Udah diajarin ya, jadi memang kalau jadi penampil, performer tuh emang harus begitu ya. Mungkin bukan sebete-betenya. Ya sebete-betenya bener. Mungkin bukan diajarin ya, tapi mungkin lebih kayak secara tidak sadar itu didikan gitu. Tapi nggak yang kayak didiktein nomor satu, kau nggak. Coba maksudnya secara nggak sadar itu didikan sih. Jadi kayak lumayan kena ke semuanya gitu. Jadi ternyata selama karantina nggak hanya vokal dan koreo. Malah menurut aku vokal dan koreo itu bukan sesuatu yang diajarkan secara intens, karena mungkin emang dasarnya semua udah bisa nyanyi. Dan dasarnya semuanya mungkin punya basic to perform gitu. Tapi ya yang namanya dasar manner di panggung apa segala macam itu kan mungkin yang menjadi hal yang baru gitu buat banyak peserta. Jadi speaking juga kali ya, public speaking juga mungkin banyak juga yang belum fluent gitu kan. Itu sih. Mulai nyanyi sebenarnya kapan? Sampai akhirnya punya suara. Kalau Mas Bima sama Mas Ari dengerin suaranya Jemima, udah kayak periwitan. Waduh. Melekingnya tinggi banget. Apa ya? Aku sebenarnya dibilang tinggi juga enggak sih, cuman mungkin ngerasa gak tinggi. enggak, soalnya banyak yang lebih tinggi angkatan aku, apalagi Karimar mah aduh nggak usah ditanya kan dia mungkin yang kayak peluit ya suaranya ya. Cuman mungkin karena terbiasa ini kali ya, nonton drama musikal dari kecil. Jadi aku kayak suka pecah suara gitu-gitu. Jadi emang dari dulu zaman di kompetisi pun aku paling seneng kalau ada kita nyanyi duet atau nyanyi grup, karena di situ aku bisa pecah suara, bisa improve. Itu sih yang aku paling suka sih. Bukannya kalau penyanyi lebih seneng solo sebenarnya? Emang lucunya gitu ya. Aku dasarnya tuh kalau solo tuh aku suka bosen. Karena kayak gue doang lagi di panggung gitu. Tapi kalau aku punya temen di panggung atau bahkan rame-rame gitu ya? Iya, jadi kayak kita ngapain ya abis ini ya, we can do something together yang kayak keren gitu. Makanya konten-konten aku pun di sosial media aku suka bikin duet, bahkan kayak trio gitu-gitu, karena kayak disitulah aku bisa mengkreasikan hal-hal yang dari kecil udah jadi makanan aku gitu. Jadi akhirnya nyaman solo apa sebenarnya bisa berduet, bisa trio? Aku apa aja, jujur aja, karena bukan tipikal anak yang harus kayak gini gitu. Aku tipikal anak yang let it flow, apapun ada kesempatannya atau apapun kayak ada acara apa segala macam, aku nggak masalah banget digabung-gabungin. Makanya kalau lagi event-event di mana gitu, Jem kamu ntar duetnya sama ini, Jem ntar kamu nyanyi bertiga berempat sama ini, aku malah kayak semangat karena seru aja. Jadi dari kecil sudah terbiasa bernyanyi? Nggak bernyanyi. Sudah terbiasa mendengarkan musik? Betul, mungkin lebih ke mendengarkan musik. Kalau bernyanyi kayaknya aku dulu nggak segitunya deh, soalnya nggak ada
kayak les aja aku baru umur 17, baru umur 16. Les vokal? Les vokal tuh cuma setahun di umur 16 ke 17. Itu cuma setahun. Terus dari kecil nggak pernah ikut lomba. Jadi kayak kalau dibilang terbiasa bernyanyi juga enggak. Nyanyi cuma di gereja. Jadi kayak nggak terbiasa mungkin ya. Iya, nggak terbiasa di umum, tapi terbiasa di gereja. Iya, Sopran, iya. kan? Jadi pasti rame-rame, rame-rame. Oh, jadi karena itu kebiasaan sampai hari ini Iya. lebih nyaman rame-rame ya, karena udah jadi Gitu. choir itu ya. Jadi seru, soalnya kayak bisa ngapain aja. Dan aku tuh suka nge-guide dulu tuh. Zaman-zaman aku kan sempet di Elvas Music School kan waktu itu setahun. Zaman-zaman di Elvas kan banyak banget project yang kita suka kerjain ya. Dan itu tuh ada kayak nge-guide anak-anak kecil yang seumur-umuran 10-11 tahun untuk kayak nyanyi bareng, untuk mereka bikin koreo segala macam. Aku suka banget untuk bisa ngambil hal-hal kayak gitu, nge-handle hal gitu, karena aku kayak bisa create something yang seru. Tapi ya I don't have to be a part of it, kayak aku tinggal nyuruh aja gitu, dan mereka kayak bisa nyanyi dengan indah sebagus itu, dengan koreo sebagus itu, kayak merasa membuat sesuatu gitu. Seru sih. Di list kalau di handphone itu list lagu tuh apa biasanya, lagu-lagu apa yang biasa didengarkan? Kayak jangan-jangan Whitney Houston, Celine Dion, begitukah sampai akhirnya? Jujur kalau misalkan dilihat like songs Meskipun aku, meskipun latihan vokalnya cuma setahun resminya, kok ya suaranya bisa terjaga? kayaknya menurut aku nggak bisa menutup mata karena darah sih. Karena kan papa, dari pihak papa kuat gennya, dan grandpa aku juga salah satu pencetus grup blues di New York waktu itu. Jadi kayak emang darah musik itu ngalirnya semua dari anak-anak papa tuh ke aku doang. Terus dari mama, pihak mama tuh opung dolinya mama itu juga musisi. Jadi kayak turunnya ke aku juga. Nah, udah jelas nih Iya. dari mana darahnya. Jadi kadang kalau ditanya kayak kok bisa gitu, aku juga kayak cuma termenung, dan kayaknya emang satu-satunya jawaban adalah darah. Karena juga dari orang tua. Iya. Apalagi orang Batak ya, punya darah Batak kalau nggak bisa nyanyi tuh aneh. Jadi udah mungkin itu jawaban terbaik yang aku punya. Sampai hari ini sepatunya pun juga menceritakan bahwa ini loh latar belakang gua, New York. Oh iya, Yankees never sleep. Aku suka banget soalnya. Nah, jadi setelah idol kan biasanya ajang pencarian bakat itu waktunya sebentar. Betul. Hitungan bulan. Saat itu Jemimah banyak muncul di televisi. Orang pada tahu lah siapa Jemimah Cita. Tapi setelah itu hilang. Mulai dari nol lagi gitu. Betul. Perjuangannya justru di situ. Betul. Nah, saat itu apa yang kemudian dilakukan Jemimah supaya setidaknya tetap eksis di industri musik Indonesia? To be frank, aku sebenarnya pada saat lagi kompetisi pun aku tuh kaget, karena aku bukan tipikal anak yang suka spotlight. Jadi ketika aku diberikan spotlight sebesar itu, apalagi waktu itu viral sampai ke luar negeri gitu, aku kayak kaget, dan aku lari dari spotlight itu. Bisa tanya sama tim-tim di dalam sana, aku tuh kayak aduh males banget kalau ngomongin ini gitu, ngomongin yang viral-viral itu, karena aku nggak siap pada saat itu. Salahnya di situ, karena aku mungkin berasal dari anak yang akademis banget. Jadi ketika aku diberikan spotlight seperti itu, aku tuh nggak expect sejauh itu, soalnya dari awal aku udah bilang kayaknya ini gue nggak nyampe spekta gitu, karena aku mikirnya juga udah kewalahan, terlalu banyak yang aku sedang kerjakan pada momen itu. Jadi kayak gue nggak nyampe deh, udah deh gitu, karena aku juga suka ngasal. Iya, suka improve, suka lucu gitu kan, suka ngasal. Ternyata di bawah Tuhan sejauh itu, aku bersyukur. Tapi emang jadinya ya itu, mentalnya belum siap, kebelah perhatiannya. Dan pada saat keluar dari ajang, aku malah seneng makanya. Karena aku merasa kayak hidup gue bisa tertata lagi nih, gue bisa tidur bener lagi. Karena pas di kompetisi tidur aku 2 jam, 3 jam doang gitu. Jadi kayak akhirnya skripsi udah jadi belum itu? Belum, jadi sambil, makanya biar bisa kerjain fokus juga jadi gitu. Bersyukur di situ ya? Iya, makanya orang suka bilang pas aku keluar itu salah satu epic moment. Karena kayak orang semua mukanya kalau foto sedih apa segala macam. Aku pas keluar aku foto kayak bener-bener itu bukan disuruh foto loh, itu kayak
genuinely pas keluar itu ekspresi aku kayak akhirnya, karena kayak aku butuh waktu itu. Salahnya di situ. Padahal kalau misalkan aku waktu itu udah wise enough, udah dewasa enough, aku mungkin bisa memanfaatkan lebih baik lagi momen aku di zaman kompetisi. Tapi setelah itu aku mulai dari nol lagi, aku merasa malah kayak ini sesuatu yang bisa aku bikin baru nih dari diriku, nge-branding baru. Tapi ternyata nggak semudah itu, karena branding dari Jemima Challenge itu udah kuat banget waktu zaman kompetisi. Jadi setelah aku keluar kompetisi, people expect me to do the same thing kayak yang apapun aku lakukan di kompetisi. Padahal mungkin pada saat itu Jemima Challenge adalah ya karena aku disuruh nyanyi lagu ngeband, mau nggak mau I have to do something different gitu. Tapi kan setelah itu aku punya genre dan punya kesukaan aku sendiri terhadap musik gitu, yang mungkin emang bukan arah lagu-lagu band gitu. Yang aku tuh pada saat itu kalau aku nyanyiin solo, ya aku sukanya arahnya ke sini. Nah, itu yang bikin susah karena orang-orang jadi kayak pas aku keluarin single pertama, orang kayak kok nggak ada Jemima Challenge-nya, kok nggak ada ininya. Aku kayak ya mungkin emang itu bukan jati diri aku, itu adalah aku pada saat di kompetisi. I have to survive, gimana caranya ya I do something like Jemima Challenge gitu. Tapi setelah itu ya disitulah mulai kayak rebranding baru. Nah, rebranding ini yang bikin kayak orang tuh banyak yang mungkin mereka bosan, mungkin mereka maunya pokoknya aku gitu-gitu terus, yang kayak ala-ala kayak gitu ya. Mereka bosan, mulai banyak yang pergi, mulai banyak yang kayak nge-hate gitu. Sampai akhirnya sekarang di titik setelah aku udah single ketiga, disitulah aku baru kayak emang mendingan kayak gini sih, dalam artian daripada aku berbohong terus atau kayak aku tidak menjadi diriku sendiri, mendingan aku menjadi diriku sendiri tapi aku bahagia, or at least aku puas gitu. Jadi aku nggak yang tertekan terus atau aku ngerasa ini adalah sebuah beban gitu. Aku menjadikan ini malah sebuah ya sukacita gitu. Dan aku kan tipikal anak yang dari dulu aku udah bilang kalau aku tuh nggak punya suatu genre tertentu yang aku sukain. Apapun. Jadi ya? Apapun. Aku tuh bener, emang mungkin karena itu, karena dari kecil semua didengerin sama mama. Jadi aku terbiasa mendengar semuanya, bahkan dangdut gitu. Sampai gimana juga aku denger gitu. Makanya ketika sekarang nih orang kayak Jemima kok tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gini. Makin lama makin ke kiri, orang bilangnya makin lama makin ke kiri. Tapi single pertamanya kanan banget. Terus aku kayak di kepala gue tuh gak ada kiri dan kanan masalahnya. Di kepala gue tuh semuanya satu. Karena gue terbiasa dengan mindset seperti itu. Jadi kayak aku suka bisa menjamah masa apapun dan segmen apapun dan genre apapun, walaupun kedengarannya mustahil. Tapi kalau one day misalkan aku open portofolioku lagi, aku nggak akan menyesal dan nggak akan malu karena I have explore so many things. Dan ketika nanti aku udah tua, aku akan relief karena kayak lu udah coba kok semuanya gitu. Jadi kayak lu udah puas lah ketika lu diizinin nyelam di satu kolam itu, lu udah jalanin sampai ke sudut-sudut kolam itu gitu. Jemima saat di Idols diizinkan nggak sih sebenarnya sama orang tua ya untuk terjun jadi penyanyi profesional? Awalnya enggak. Karena aku anaknya tadi bilang kan akademis banget. Ya, akademis banget kan. Jadi emang mama pun pertama kali kayak ngapain lu gitu, karena aku tuh udah punya timeline kan, lulus sekian tahun, digelar ini segala macam udah diatur gitu. Jadi ketika aku masuk ajang itu sesuatu yang mengganggu kali ya? Iya, sangat mengganggu pikiran orang tua, mama khususnya, karena kayak lu ngapain gitu. Ini riskan banget karena kan otomatis mundur. Yang harusnya aku 3,5 jadi 4 gitu loh. Jadi kayak untuk orang tua tuh berat untuk ngelepas menurut aku sih. Dan bener ternyata memang molor ya? Molor. Yang awalnya target aku 3,5 jadi 4. Pasti, karena ya di dalam situ aku nggak ngapa-ngapain, nggak bisa berkembang seperti teman-teman aku yang lain berkembang. Walaupun aku nggak setelat itu, enggak. Meskipun skripsi tetap dikerjakan bersamaan, tapi kan tetap aja kan? Waktunya harus ngebagi tidur juga. Kalau aku kelarin dalam stok nggak tidur. Gitu sih. Nah, setelah rebranding, setelah kemudian keluar dari panggung Spekta, mencoba untuk rilis single pertama separuh. Plong dong sebenarnya rasanya. Plong. Bahwa gue bisa nih. Betul. Ini bukti eksistensi di industri musik. Iya. Senang banget karena meskipun berat ya untuk membuat kayak tadi Jemima cerita, ternyata nggak gampang. Betul. Cuman by the moment aku rilis, itu adalah suatu
apa ya, milestone menurut aku, karena aku senang single pertama aku tuh aku banget, maksudnya kayak tipikal vokal yang aku suka, terus ceritanya cerita aku sendiri, pure, dan aku suka notasinya banget, jadi kayak puas banget single. Jadi setiap single aku tuh punya suatu milestone baru buat aku. Separuh itu ya kayak gitu yang tadi aku ceritain, Kisah Tak Pasti single kedua aku itu pertama kali aku nulis sendiri yang dirilis. Jadi aku kayak akhirnya milestone baru nih, nulis sendiri dan ini dirilis gitu. Walaupun mungkin namanya nulis sendiri masih trial and error ya, semuanya pasti masih ada nyoba-nyoba segala macam. Tapi aku seneng gitu, udah bisa mulai menjajakan kaki nggak cuma sebagai singer tapi songwriter juga. Nah akhirnya di single terakhir aku yang terbaru ini, Debu, itu adalah suatu milestone di mana aku bisa nulis sejujur-jujurnya. Karena mungkin di single aku yang pertama kemarin aku cuma nulis hal-hal yang menurut aku masih di permukaan emosi aku. Tapi di single aku yang terbaru aku nulis sesuatu yang di sedalam-dalam emosi aku. Jadi walaupun kayak mungkin terdengarnya suatu notasi atau suatu apa ya, tulisan yang baru terdengar kayak sesuatu yang kayak mungkin asing di telinga banyak masyarakat, tapi aku setidaknya berhasil menulis sejujur-jujurnya Jemimah gitu. Tapi cepet ditulis sampai 15 menit ya? Iya. Karena merasakan sendiri ya? Karena ngerasain sendiri mungkin, dan aku punya dasar, karena dulu aku mungkin akademis banget, jadi aku terbiasa dengan kata-kata yang baku. Emang ya yang baku. Jadi kayak untuk tapi aku, bagus loh itu. Iya, untuk aku nulis sesuatu yang baku itu nggak sulit gitu. Pertama kali banget Debu itu scratch, itu baku banget, itu nggak kayak gitu. Wah itu parah, itu sastra pol, mentok. Padahal bukan anak sastra. Bukan anak sastra, tapi terbiasa dengan hal-hal yang berbau sastra kan. Karena kayak kalau aku nulis berkas, zaman aku dulu kuliah mau nggak mau itu semua harus diksi dan segala macamnya harus itu kan. Jadi kayak, wah gila ini banget, dan aku awalnya jujur nggak ada tuh expect itu dirilis. Karena dengernya kayak aneh. Iya dong, karena kayak itu tuh apa ya, itu kayak nulis buku bukan kayak nulis lagu gitu loh. Jadi ketika akhirnya label tertarik itu? Belum. Jadi label akhirnya baru tertarik kayak, wah ini notasinya mereka suka banget, tapi liriknya nih emang sastra banget, emang parah, saklek gitu kan. Terus aku bilang, saklek, orang Medan kelamaan di Semarang nih. Iya maaf ya, aku kayak suka rada-rada nyampur, kayak kadang ngapak Jakarta, Betawi. 4 tahun lah. Iya lumayan lah ya, tau kan. Jadi aku bener-bener yang kayak merubah semuanya, banyak, nggak semuanya tapi banyak banget, hampir 75%-nya aku ubah liriknya yang akhirnya bisa lebih terdengar lah, lebih kayak familiar dengan kuping masyarakat Indonesia, walaupun itu pun masih baku ya, tapi bayangin itu aja tadinya berarti sebaku apa kalau itu aja baku gitu loh. Jadi aku bilang ke pihak label, aku bisa ngerubah kalau emang kalian suka sama notasinya, tapi cuman bisa sampai segini, karena ketika aku rubah lebih lagi itu udah bukan aku. Itu udah bukan Jemimah yang sedalam emosinya itu gitu. Jadi berapa kali diubah itu? Ubahnya lumayan otak-atik sih, cocok logi kata kan soalnya, jadi kayak lumayan tapi ya nggak selama itulah. Akhirnya kenapa single Debu yang diajukan sebagai single ketiga? Sebenarnya kan bukan, pasti kalau penulis kayak Jemimah sekalipun masih belajar, iseng-iseng itu kan banyak yang dilakukan. Sebenarnya bukan aku yang mengajukan sih, label yang memilih. Jadi kalau aku tipikalnya, aku ngasih ini, aku ada 10 lagu nih, jebret, pilih, silahkan mau dipilih boleh, mau aku nyanyiin lagi yang lain boleh, gitu nggak masalah. Jadi pada saat itu label yang kekeh maunya ini. Bahkan sebelum itu sebenarnya ya, single kedua aku harusnya Debu. Single kedua aku harusnya bukan Kisah Tak Pasti. Karena label dari awal tuh pengennya Debu. Yang single kedua. Justru ini harusnya. Betul. Cuman aku bilang, mau gimana pun juga kita tuh harus punya sedikit demi sedikit. Jadi kalau aku buka portofolio aku one day, aku nggak kaget karena kayak dari separuh ke Debu itu sesuatu yang bener-bener deger. Jadi kayak, kaget gitu. Kalau misalkan mau harus ada jembatannya, aku bilang, at least aku nggak bingung nih kalau aku ditanya nih, aku ngejelasin nggak bingung karena udah ada penjelasannya. Ini Kisah Tak Pasti ini sebagai jembatan aku ke arah yang berbeda dari pop murni gitu ya, jadi pop gitu. Banyak ini juga ya, banyak ceritanya menariknya bahwa liriknya sekalipun pakai kata-kata yang baku menurut Jemimah, nanti kalau Sobat WK dengerin juga indah.
liriknya menurut saya. Ada latar belakang yang nggak enak sebenarnya, sampai emosional barangkali sampai akhirnya lagu ini jadi. Jadi memang ada banyak pro kontra dari netizen gitulah ya. Kenapa harus rilis lagu seperti ini? Karena lagu ini terlalu Karena personal. udah harus berhadapan dengan mereka. Betul, ya. karena terlalu personal. Tapi ada juga sisi yang lain dari netizen yang bilang bahwa lagu seperti ini emang harus dirilis karena butuh kemurnian dan kesejatian dalam penulisan lagu dan perilisannya. Singkat cerita, aku tuh sempet yang kayak apa ya, galau karena memang apa yang aku rasakan dari lagu ini sangat sakit gitu pada saat aku merasakannya. Suatu perjalanan, Saat menuliskannya. betul, saat menuliskannya, suatu perjalanan yang lumayan bikin aku kaget gitu dari aku pribadi. Tapi aku juga nggak cuma ngambil dari kisahku sendiri sih. Sebenarnya pada momen aku menulis itu banyak juga kisah dari teman-teman aku, karena kan aku tong sampahnya teman-teman ya. Teman-teman tuh curhat ke aku. Jadi banyak cerita-cerita teman-teman yang aku bikin dan aku kemas dalam debu ini juga. Contohnya, kalau yang bukan dari sisi aku ya, teman-temanku tuh banyak yang kita kan baru-baru kerja, banyak yang udah ngerjain setengah mati nih istilahnya, tapi tetap dianggap sampah sama bosnya, tetap kayak diabaikan semua kerja, dibilangnya pokoknya banyak yang kena politik segala macem lah, yang bikin kayak mereka tuh capek rasanya ngapain sih nih gue kerja kayak gini, sebenarnya tujuan hidup tuh ngapain sih ya, banyak lah kan quarter life crisis nih pada kan. Terus juga ada kisah di mana teman-teman aku banyak yang jadi anak tengah, banyak yang nggak dapat perhatian dari kedua orang tua, banyak yang cuman dapat tekanannya doang, banyak yang pokoknya banyak kisah-kisah dari teman-teman aku yang membuat aku jadi kayak, oh ternyata lagu ini kalau misalkan gue bungkus seperti ini, yang pas aku proses ngerubah-ngerubah itu ya, itu ternyata bisa di-relate sama banyak hal dan banyak kejadian, karena ternyata emang sejujur-jujurnya dunia ini seperti itu gitu. Jadi akhirnya aku yang kayak, ya udahlah, nggak terlalu personal kok, nggak terlalu. Jadi kalau misalkan orang mau ngelihat nggak cuma dari sisi negatif ya, nggak cuma kayak ini jadi mah gara-gara personal nih, gara-gara ngerasa gini. Sebenarnya kalau mereka nggak langsung nge-attack aku personally, mereka bisa ngelihat sisi yang lebih luas gitu. If you want to see a bigger picture, itu ada gitu. Cuman ya banyak orang yang langsung nge-attack kayak ini personal nih, gara-gara lo personal. Sebenarnya juga nggak mungkin label aku milih lagu ini kalau mereka cuma ngeliat ini sebagai POV aku doang gitu. Betul. Pasti ini karena mereka bisa Ternyata melihat nih banyak POV orang ya. dari banyak sisi, makanya mereka meyakinkan debu ini untuk dirilis. Jemima termasuk produktif ya, artinya setelah Idol itu setiap tahun ada aja single itu. Iya, karena juga sebenarnya album pun sebenarnya bisa kan? Iya, termasuk lama sebenarnya karena kan ngantri kan kita di label. Cuman sebenarnya yang udah aku bikin tuh banyak banget, dan salah satunya juga ada yang netizen tuh minta banget untuk dirilis. Tapi belum bisa dirilis sekarang karena label masih 50-50, masih mempertimbangkan. Cuman emang ini lagu salah satu yang demand dari netizen banyak. Sempat dilempar. Aku sempat lempar beberapa lagu ke sosial media aku, dan ada salah satunya, bukan debu ini, salah satunya yang sangat di-demand sama netizen. Cuman emang bahkan sampai debu kemarin rilis pun mereka masih kecewa karena satu lagu ini bukan yang dirilis. Cuman aku cuma bisa bilang kalian sabar. Kalau misalkan ada rezekinya, amin dirilis dalam waktu dekat. Amin. Ya harusnya mimpi juga ya sebagai mimpi juga pasti sebagai musisi, siapa sih yang nggak mau gitu, apalagi ini punya salah album satu gitu betul kan, betul salah satu lagu favorit aku juga kok yang kalian request, jadi sabar kira-kira nggak tahu aku jujur kalau ditanya gitu nggak tahu aku. Iya, itu urusan label urusannya tahu kan. Jadi kita sabar aja. Jemima setelah 3 single itu ngerasa apa ya puas, atau ternyata masih banyak, ya namanya jangan sampai puas juga ya, artinya masih banyak keinginan yang masih harusnya ini itu kayak tadi single itu ternyata udah banyak yang disiapin sebenarnya. Iya, namanya manusia pasti tidak pernah puas ya. Jadi emang pasti setiap single aku ada aja yang kayak harusnya lebih gini, harusnya lebih gini. Tapi again setelah aku dengerin itu 10-12 kali, aku juga udahlah, emang mungkin sejalannya seperti ini. Misalkan notasinya atau aransemennya dan lain sebagainya. Jadi kayak nggak ada yang perlu disesalin sih, yang penting disyukurin dan dikerjain aja, dipromoin aja gitu, karena kayak yang penting kita udah
lakuin apa yang menjadi bagian kita, sisanya kan Tuhan yang ngerjain betul, gitu. Jadi kayak udah udah bisa. Maaf ya. Jemima sebersyukur itu ya jadinya ya. Iya, sebersyukur itu. Jadi udah nggak pernah mikirin, yang penting kalau ya penyanyi musisi ya udah berkarya aja ya. Iya sih, mungkin gitu Soal ya. nanti disenin apa enggak ya urusan belakangan itu. Mungkin seperti itu ya, kalau genuinely ya dari sisi aku sih seperti itu. Mimpi jadi notaris, pengacara barangkali udah nggak kepikiran. Itu masih menjadi mimpi aku sih. Ya, Tapi memang masih kepikiran ya di kuliah nih? Kepikiran ya di titik ini? sebenarnya salah satu impian aku adalah aku nabung yang banyak biar aku S2. Dan aku selesai S2, aku masih mau ngejar cita-cita aku untuk jadi hakim di Mahkamah Internasional. Wis. Aku sebenarnya masih di titik itu. Jadi 4 bahasa yang dikuasai Jemima ini nanti akan digunakan nanti kalau misalnya Harus nambah bahasa baru sih. Beda soalnya bahasanya kan kalau di sana kan. Karena kan di Belanda kalau mau jadi hakim ICJ. Oh, masih kurang ya Belanda ya. Oke. Itu dari mana sebenarnya? Belajar itu dari mana sih itu? Belajar apa tuh? Ya Mandarin, Jerman itu. Oh, aku tuh gak belajar Mandarin. Oh, enggak ya? Aku tuh belajarnya Yang 4 bahasa itu apa berarti bahasa aku Indonesia? tuh sebenarnya itu semuanya elementary proficiency. Jadi aku masukin itu tuh ke LinkedIn waktu itu zaman-zaman Idol. Karena kan di LinkedIn ditanya, lu bisa bahasa apa? Terus kan aku tulis dong. Tapi itu bukan zaman Idol, zaman sebelum Idol, sorry. Jadi aku nulis dong. Sempet ikut ya? Apa? Ajang pencari bakat sebelumnya ya? Enggak. Oh enggak ya? Nggak Salah sempat. berarti. Jadi emang satu-satunya doang ajang tuh Idol. Cuman Oke. pas aku ke blow up, kebetulan LinkedIn aku udah jadi. Yang notabene di LinkedIn itu aku tulis, aku bisa bahasa Jerman dan Melayu. Tapi elementary proficiency. Seperti biasa, media tidak membaca itu. Karena kan cuma nangkap 4 bahasa. Jadi kayak langsung aku di semua, kemanapun aku pergi, dia bisa 4 bahasa ya. Kayak, gimana jelasin ya, kayak elementary proficiency ini gimana ya, basic gitu. Oke. Jadi emang harus diasah lagi, bukan hal yang bisa membuat aku jadi do a conversation with native gitu, enggak juga gitu. Cuman nanti kalau misalkan emang aku mau ngambil spesifikasi ke Mahkamah Internasional, aku harus bisa at least Belanda, Prancis, Inggris. Tapi itu terencana nggak kira-kira? lagi. Kuliah S2 kemudian ngambil apa? Sebelum ajang aku terencana. Tapi setelah ajang dan hidup ini membawa aku kayak ke banyak arus. Jadi kayak aku yang tadinya udah punya umur 25 di sini, umur 27 di sini, lost, hilang. Lost semuanya. Aku sampai bingung kayak kalau ditanya umur berapa, kayak setelah yang gue jalanin kemarin kayak gue nggak bisa nargetin umur deh. Bingung deh langsung deh, karena hidup udah bukan cuman aku di aku doang setirnya, tapi setirnya juga di label, setirnya juga ada di mama ya kan. Jadi kayak ketika awal masuk Indonesian Idol kan sempat kaget, tidak bisa nerima bahwa gue itu superstar gitu loh saat itu. Sampai di titik ini masih merasakan itukah atau enggak ya sih. let it flow aja, biarin aja. Di sini Maksudnya gini, udah ngerasa selebritas nggak si Jemima? sebenarnya bukan selebritas ya. Aku mungkin dulu lebih kayak gini. Zaman kompetisi tuh aku lebih kayak, gue ngapain dah jadi selebriti gitu. Gue apa sih yang mau gue liput dari hidup gue gitu loh. Tapi kalau misalkan sekarang aku ngelihat diriku lebih ke musisi. Jadi kayak sebenarnya punya job desk yang berbeda kan antara selebriti dan musisi. Cuman karena aku berasal dari ajang kompetisi, mau nggak mau aku harus punya dua-duanya. Punya kapasitas dan punya tupoksi yang bisa aku kerjakan sebagai selebriti dan juga musisi. Itu sih mungkin yang aku juga sampai detik ini pasti learning by doing. Nggak ada yang instan, kayak mungkin aku lebih acceptance sekarang, lebih siap sekarang, tapi tetap belajar sih menurut aku. Iya, enggak. Karena ini industri baru buat aku, bukan dari betul. kecil. Aku baru umur 21 tahun kenal sama industri ini. Beda sama teman-teman aku yang lain yang mungkin mereka dari SMP udah nyanyi di wedding, udah kompetisi gitu. Aku kayak plung. Tapi nggak sampai hari ini nggak terlalu ini ya, nggak udah penerimaannya udah nggak seperti dulu ya. Artinya ya memang ini dunia yang harus dijalani. Ya. Mungkin juga bahwa karirnya bernyanyi sekarang udah terbuka. Betul. Ya kenapa nggak dimanfaatin? Betul. Itu? Mungkin juga dulu karena aku masih peralihan kali ya. Maksudnya umur-umur kaget tambah dewasa gitu kan. Bukan takut lagi, kayak kaget gitu. Jadi kayak mungkin itu umur-umur dimana aku kayak gitu. Jadi ya masih learning by doing sampai detik ini. Mungkin sekarang aku udah jauh lebih dewasa sih dibanding dulu. Tapi ngerasa nyaman itu Jemima? Nyaman-nyaman aja sih. Maksudnya Bekerja kayak di industri ini gitu.
pilihanmu juga kah ya meskipun nggak pernah terpikir ya? Iya, semua industri itu pasti ada plus minusnya sih. Even kayak apa ya, dibilang ini pilihanku, mau nggak mau ini adalah sebuah pilihan. Karena ketika aku ikut kompetisi itu, walaupun aku nggak menduga aku akan sejauh itu, tapi hello, mau nggak mau kan lu nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi kayak ya dibilang pilihan pasti, mau nggak mau ini adalah sebuah pilihan dan yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dijalankan sih menurut aku. Udah nyebur lah ya. Udah nyebur, udah kadung basah, iya, iya. jadi kayak wes lah. Ikutin aja Ada alurnya. rencana apa Jimmy Mas setelah ini? Rencananya pasti terus menjadi musisi. Tetap nyanyi ya? Tetap nyanyi, dan kedepannya mungkin aku mau sedikit cabang 2. Jadi kayak dulu kan aku bahkan cabang 3 nih, kompetisi 1, kompetisi 2, kuliah. Mungkin sekarang aku bisa lah cabang 2 lagi gitu. Jadi aku mau mulai nyemplung lagi, ngambil PKPA dan lain sebagainya. Jadi bisa ke hukum lagi, lumayan pengen kangen lebih ke kangen. Tetep ya? Tetep. Ilmunya tetap gak jauh ya? Tetep, karena mungkin aku apa ya, secara ilmu mungkin aku bakal lebih dekat sama hukum daripada sama entertainment karena lebih lama belajar ya. Kalau hitungannya sekarang aku udah belajar hukum mungkin udah 5 tahun, 5 tahun lebih ya. Tapi kan kayak kalau entertainment sebenarnya baru 3 tahunan. Jadi kayak ilmu yang lebih dekat dengan aku sebenarnya hukum. Cuman karena udah kadung basah dua-duanya juga bisa dijalanin kok. Ini kan opportunity, privilege loh ini. Jadi kayak dua-duanya aja. Nggak masalah lah. Selama Udah bisa coba. dijalanin ya? Selama bisa dijalanin. Nyanyi mau ngajak duit siapa gitu belum kepikiran? Kalau kepikiran sih banyak, Kak. Duet sama Ungu lagi gitu barangkali. Oh deh. Kalau duet tuh pasti kepikiran tuh ada. Apapun kayak pengen di remake lagu ini, pengen duet itu pasti semuanya ada. Tapi again seperti yang aku bilang, hidup aku bukan setir, bukan aku yang megang. Tapi setir juga pasti ada di pihak label yang udah affiliate sama aku, mamah juga sebagai orang tua. Jadi semua keputusan nggak bisa aku ambil sendiri gitu. Tapi ya ada. Bedanya itu ya, sekarang ada pagernya ya. Betul, itu bisa bedanya. seruduk kanan, seruduk kiri ya. Oke. Kalau dulu pagernya cuma mama, sekarang juga ada pagar lainnya gitu yang juga aku harus respect. Dan mereka juga salah satu pihak yang sangat mendukung aku kan di industri ini. Jadi apapun yang mereka arahkan, aku jamin itu yang terbaik buat aku juga. Tapi kan kalau penyanyi harusnya pengen apa pengennya banyak. Pengennya banyak, pengen duet sama, apalagi aku nih anaknya suka dengar lagu lama, pengen banget remake, pengen banget duet. Tapi ya ntar kita lihat jalannya kali ya. Apa yang kira-kira pengen di remake? Sekarang pengen banget susah lagi aku jelasin deh. Pertamanya Kak Reza. Pengen banget. Karena itu salah satu lagu yang kalau aku manggung nggak pernah keluar dari list aku. Selalu aku masukin. Reza itu lagu pertama. Lagu pertama. Karena emang mungkin itu adalah lagu yang bikin aku takut waktu itu. Itu kan lagu aku bawain di kompetisi. Fun fact, aku nangis dikasih lagu itu karena aku nggak tahu lagu itu awalnya, aku nggak bisa ngafalin. Aku tuh buruk banget ngafalin lirik. Jadi aku dikasih waktu kalau ngafalin sekejap. Teori masih lebih cepat jujur. Mungkin karena udah kebanyakan ngapain teori ya, jadi nggak ada space buat lirik. But anyways, pokoknya pas momen itu aku sampai ngomong sama salah satu musik produsernya, direkturnya zaman aku kompetisi. Kak, aku beneran loh Kak, aku bisa gila loh ngafalin lagu ini. Jam, ini tuh opportunity buat kamu tuh pasti bisa berubah di sini. Kan aku biasanya diem ballad. Aku nggak apa-apa nge-beat, tapi jangan lagu ini gitu loh, karena aku nggak hafal gitu loh. Tapi kayak ini bisa. Apa karena nadanya rendah? Kalau Reza itu kan agak alto gitu ya? Enggak sih, akhirnya kan aku tinggiin tetap di-adjust sama nada dasar aku. Cuman karena ya itu liriknya lirik yang aku nggak familiar kan pada saat itu, kan aku masih gitu loh, masih bingung sama lirik-lirik yang mungkin aku jarang dengar. But by the time aku menerima itu, aku sedikit struggling, tapi eventually ketika aku udah kelar perform itu one of the best performance I've ever had di kompetisi itu. Malah menurut aku malah, walaupun banyak miss-nya pasti ya, cuman salah satu yang aku kayak wow, ternyata di sini kayak gini tuh gue nyaman banget gitu loh, dengan aransemen seperti itu ya. Ternyata asik ya. Asik gitu. Jadi kayak salah satu yang aku malah mau bersyukur, terima kasih Kobi udah nyuruh aku nyanyi itu. Karena aku kayak sampai sekarang itu nggak lepas dari setlist aku. Aku suka banget sih. Oke, jadi apa namanya, banyak dipuji juga kalau zaman di Idol suaranya Jemimah nih dipuji banyak juri, hampir semua juri memuja dan memuji. Waduh, amin.
Jemima barangkali boleh sepenggal aja lagu Debu dinyanyikan. Lagu Debu, bagaimana nih ya? Depan aja kali. Jangan cinta dalam hati ya. Waduh. Enggak. Ntar gue Tenang. ikutan nari ntar. Gimana ya? Semua melupa menjadikanku seperti angin lalu, mengabaikan kerja kerasku. Itu. Wih. Terima kasih Jemima sudah mampir ke Warta Kota. Terima kasih banyak. Ditunggu Warta Kota. cerita baik lainnya. Amin. Ditunggu lagu berikutnya. Mudah-mudahan album solo perdananya segera dirilis. Amin, Tuhan, amin. Mimpi-mimpinya Doa juga, paling serius. semua rencana juga terwujud, dilancarkan. Terima kasih Sobat WK sudah nonton obrolan saya dengan Jemima Cita. Mudah-mudahan menginspirasi kalian, tetap sehat juga. Jemima juga tetap semangat. Terima kasih Sobat WK. Bye-bye. Dah.